Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan PLH Kasat Reskrim Polresta Serang Kota, Ibtu Budi Mulyana, untuk mengetahui terkait dengan perkembangan terkini dalam kasus ini. Terima kasih Pak Budi telah bergabung bersama kami. Baik, terima kasih Mbak. Baik, Pak Budi, ini apa sebenarnya yang membuat polisi akhirnya menyatakan bahwa suami korbanlah adalah pelakunya? Karena sebelumnya kita lihat video yang cukup viral tersebut melihat bahwa sang suami begitu sedih ditinggal oleh istrinya. Bahkan sempat terkecoh dengan apa yang dilakukan oleh sang suami. Baik Mbak, ini yang membuat kami sedikit bergeser ketika itu dari perkara yang dilaporkan atau yang disampaikan oleh pihak Wadison Pasaribu ini, bahwa di situ ada kejadian atau peristiwa pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan istrinya meninggal dunia. Dari perjalanan penyelidikan kami, kemudian hasil olah TKP, kemudian barang bukti yang kami temukan, terdapat kejanggalan-kejanggalan yang kami peroleh di lapangan. Apa aja Pak kejanggalannya? Kejanggalannya salah satunya memang yang bersangkutan menyampaikan bahwa kejadian tersebut adalah peristiwa perampokan atau pencurian dengan kekerasan, di mana yang bersangkutan menyampaikan awalnya ketika menjelang istirahat mendengar suara seperti pintu terdobrak karena keras. Kemudian yang bersangkutan keluar rumah, keluar menuju pintu samping. Sebelum sampai di pintu samping, yang bersangkutan ada yang mencekik. Kemudian satu pelaku lainnya menurut Wadison Pasaribu tersebut, pelaku lainnya memukul dari belakang kemudian menutup kepalanya. Selanjutnya Wadison Pasaribu tersebut dimasukkan ke dalam karung. Sebelum dimasukkan dalam karung, tangan dan kakinya diikat. Itu versi Pak Wadison Pasaribu saat itu. Namun hasil olah TKP kami dan penyelidikan di lapangan, memang salah satu kejanggalannya itu pintu yang menurut yang bersangkutan itu didobrak. Kami pun tidak menemukan benturan atau telapak atau bekas-bekas bahwa pintu tersebut didobrak, seperti engselnya tetap utuh, hanya rumahnya terlihat tercongkel. Kemudian berdasarkan keterangan awal bahwa yang bersangkutan dimasukkan ke dalam karung, kemudian diikat kakinya. Kami temukan juga perbedaan hasil pemeriksaan visum, baik itu dari visum awal dari korban yang meninggal dunia dengan visumnya Wadison, bahwa ada perbedaan ketika dari pergelangan tangan dan kaki yang dari korban meninggal dunia itu terlihat luka memar sekali, namun yang di Wadison Pasaribu itu sama sekali samar. Kemudian dari luka yang dilihat kami lihat dari Pak Wadison Pasaribu ini tidak nampak seperti luka orang yang diserang oleh pelaku kejahatan kekerasan atau pelaku pencurian kekerasan, atau yang sering kita dengar adalah perampokan. Karena apa? Yang kita lihat di sini Pak Wadison itu dari kupingnya ada seperti luka cakar. Kemudian dari perutnya luka yang nampak pun luka cakar. Makanya di situ kejanggalan-kejanggalan yang kami kumpulkan itu kami rangkai, sehingga kami di situ ada sedikit meyakini bahwa ini bukan peristiwa pencurian dengan kekerasan atau perampokan, tapi ini ada peristiwa lain. Baik. Berarti itu, Mbak.
Baik, ini kan yang kami ketahui informasi terakhir adalah pelaku masih sudah ditangkap dan masih dalam pertanyaan atau masih ditahan. Apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka? Sudah, Mbak. Oke. Pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan karena memang faktanya sekarang kami sudah mengungkap bahwa perbuatan atau peristiwa yang terjadi di hari Sabtu yang diketahui hari Minggu subuh itu ternyata pembunuhan, bukan pencurian dengan kekerasan. Baik, motifnya apa, Pak? Motifnya adalah perempuan. Jadi yang pelaku ini dia memiliki hubungan dengan perempuan lain. Namun pelaku ini tidak ingin hubungan ini benar-benar diketahui sama istrinya. Baik. Di sisi lain memang pelaku ini sudah merencanakan karena memang perempuannya ini meminta status yang jelas, perempuan lainnya ini meminta status yang jelas kepada pelaku. Nah, pelaku ini akhirnya merencanakan ingin menghilangkan nyawa istrinya. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti sudah ada niat atau sudah direncanakan sebelumnya. Jadi ancamannya apa? Ancaman untuk pelaku apa, Pak? Ancaman untuk pelaku ini adalah hukuman mati atau seumur hidup. Gitu, karena pasal yang kami terapkan adalah pasal 340 KUHP dan junto 338 KUHP. Jadi dia ancaman hukumannya hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun penjara. Baik, Pak Budi, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama PLHK Satreskrim Polresta Serang.